Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kembali saya hadir di ruang dengar saudara. Saya Pendeta Pujianto akan menemani saudara dalam beberapa waktu yang akan datang ini. Apa kabar saudara dalam pertemuan ini? Tentunya harapan saya saudara baik-baik saja dan saudara senantiasa semangat di dalam membangun kerohanian saudara ya. Siapapun saudara, dimanapun saudara berada, baik di dalam kota maupun di luar kota, bahkan yang ada di luar negeri ya, saudara diberkati, saudara dalam kekencangan rohani. Dan pada kesempatan ini saya menyampaikan salam saya kepada Ibu Anton ya. Terima kasih bahwa siaran ini atau acara ini, program ini menjadi berkat bagi ibu sekeluarga. Nah saudara, ketika itu saya mendapatkan pertanyaan ya, kami ya, di tim kami di acara Terang Kehidupan ini. Ada pertanyaan demikian, Pak, apa yang dimaksud dengan kitab orang jujur? Dalam Yosua 10 ayat 13, itu kok disebutkan seperti itu ya saudara. Kitab orang jujur itu kitab yang ditulis atau diungkapkan tanpa kepalsuan, menerangkan sebagaimana yang sesungguhnya. Tidak ada manipulasi, tidak ditambahi atau dikurangi. Bahkan walaupun hanya satu titik pun tidak ada yang dihilangkan atau dirubah. Nah itu yang dijawab Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 18 ya. Nah saudara ya kira-kira begitu ya, jawabannya ya seperti itu. Waktu itu saya jawab begitu ya. Nah katanya sangat berterima kasih atas jawaban itu dan itu meneguhkan dirinya di dalam iman. Nah saudara, selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mendasari pertemuan ini dari Injil Matius 2 ayat 12 sampai 23. Tetapi kali ini saya akan membacakannya sampai ayat 18 saja. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, ini masih orang Majus, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah saudara yang mendengarkannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali menghaturkan terima kasih untuk persekutuan di udara. Kami sungguh merasa mendapat rahmat dari Tuhan. Karena persekutuan ini membangun, menghibur, dan mengubah kehidupan. Karena dasar daripada acara ini adalah membahas tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon tuntunan Tuhan
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ayat mas kita yang akan kita bahas adalah ayat 13 dan 14. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkirlah ke Mesir. Ya, saudara, itu yang menjadi ayat emas kita. Tetapi sebelum saya membahasnya, saya memberi tema hati yang peka, ya. Tapi sebelum membahasnya, kita akan mengulangi apa yang saya sampaikan dalam pertemuan yang lalu. Ketika itu mimpi bukan bunga tidur. Mimpi yang bukan bunga tidur, ya. Kita melihat dari orang Majus, ya. Yang lalu saya katakan, sukacita, rasa lega, puas, itu bisa dirasakan oleh orang Majus. Kesulitan dalam perjalanan yang dilaluinya, panas terik matahari, dahaga, bahaya dalam padang gurun, binatang-binatang melata, tetapi dia bisa menemukan anak raja orang Yahudi. Dia sudah menyembahnya, memberi persembahan. Rasanya terbayar lunas. Orang Majus menemukan sang raja yang baru lahir itu. Saudara, ketika itu mereka sudah menyiapkan diri untuk kembali ke Yerusalem, menemui Raja Herodes yang telah berpesan kepadanya supaya dia mencari anak itu sampai ketemu. Dan setelah ketemu, diminta memberitahukan kepada Raja Herodes. Dan Raja Herodes juga akan datang untuk menyembah dia. Sudah tentu niat untuk kembali itu sudah bulat. Namun mereka harus terkejut karena diperingatkan dalam mimpi supaya tidak kembali kepada Herodes. Kalau pulang kembali ke Mesopotamia harus melalui jalan lain. Jangan jalan ketika dia datang. Sudah tentu ini diperhitungkan bahwa bahaya akan mengancam mereka. Jangan-jangan Herodes memerintahkan prajuritnya untuk mengejar orang Majus itu dan membunuhnya. Karena dianggap sudah berkhianat kepada dirinya. Tetapi hal itu memang tidak dituliskan dalam Alkitab. Mereka ketika itu langsung taat saja kepada Tuhan. Dan mereka tidak kembali kepada Herodes. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, orang Majus karena kedekatannya dengan Tuhan, maka langsung bisa membedakan bahwa itu bukan mimpi bunga tidur. Itu adalah suatu pernyataan ilahi yang khusus kepada mereka. Tuhan memang benar mengendaki mereka tidak kembali kepada Herodes. Mungkin kalau mereka kembali menghadap Herodes, nyawa mereka harus melayang. Karena memang Herodes itu orangnya kejam. Konon anaknya, istrinya dibunuh.
Orang Majus itu kembali melalui jalan lain, kembali ke negerinya dan sampai di rumah dengan selamat. Saudara, kembali kepada masalah mimpi. Kita semua tentu pernah bermimpi, siapapun kita. Pernahkah saudara bermimpi? Mimpi yang ada maknanya, saudara. Artinya setelah saudara mimpi, ternyata mimpi itu benar-benar terjadi. Ini contoh lain ya, contoh yang lain ya, yang baru saya dapat. Nah, seorang anak yang sedang merantau di luar pulau, ya, mencari nafkah untuk anak istri, tiba-tiba dia bermimpi, seolah-olah orang tuanya datang, memberitahu ada hal yang penting supaya dia pulang. Mimpi itu begitu jelas sekali, seperti tidak mimpi. Dia bilang sama bosnya, "Bos, saya ingin pulang ke Jawa." "Loh, ada apa, Pak?" "Saya diminta pulang oleh orang tua saya." "Berapa hari?" "Wah, saya tidak tahu, tetapi paling tidak saya izin seminggu dulu ya." "Udahlah, kalau memang penting naik pesawat saja," kata bosnya. "PP saja." "Waduh, mahal." Nah, kalau naik kapal nanti berapa hari ya, di sana sebentar saja habis di perjalanan. Udahlah, kata pimpinan kantornya ini. Berangkat. Saudara, ketika sampai di rumah kok banyak orang. Bingung dia, loh apakah sedang punya hajat? Semakin dekat, langsung rupanya ibunya sudah menjemputnya, berlari dari memeluknya. "Nak, bapakmu. Loh, ada apa bapak? Bapakmu sudah pulang, dipanggil Tuhan." Terus pingsan ibunya. Saudara, mimpi yang begitu jelas, kepekaannya. Oh, Tuhan rupanya mengutus malaikatnya yang menyerupai bapak saya bahwa saya diminta pulang. Pernahkah saudara memiliki pengalaman yang begitu menggigit dan ternyata apa yang saudara lihat dalam mimpi itu ternyata kejadian yang benar? Saudara yang dikasihi Tuhan, nah sekarang ini akan membahas tema baru kita, yaitu hati yang peka. Kita lihat Yusuf, saudara. Yusuf sudah memiliki pengalaman berkaitan dengan kehendak Tuhan bagi dirinya untuk bayi yang telah lahir. Yusuf sudah memiliki pengalaman berkaitan dengan kehendak Tuhan bagi dirinya untuk bayi yang telah lahir dari Maria istrinya. Sejak dalam kandungan dirinya menyadari bahwa memang dirinya telah dipilih Allah untuk menjadi penjaga bayi yang dikandung Maria istrinya itu, yang sekarang telah lahir dari rahim istrinya. Dia menyadari panggilannya untuk menjaga bayi itu. Ketika Maria hamil, sebelum berhubungan dengan dirinya, ia sudah menetapkan untuk menceraikan Maria dengan diam-diam ketika itu. Niat itu sudah bulat. Tidak ingin mempermalukan Maria. Namun ketika itu sudah mau melakukan, Tuhan berbicara kepadanya melalui malaikatnya dengan bermimpi. Oleh karena Yusuf itu orang yang takut akan Tuhan, maka ia langsung menikahi Maria. Walaupun selama pernikahan tidak bersetubuh dengan Maria sampai bayi itu lahir. Saat ini ketika bayi sudah lahir kembali, ia bermimpi. Dan ia telah kenal benar bahwa mimpi itu dari Tuhan yang mengatakan kehendaknya bahwa keselamatan anak itu terancam. Dia harus melindungi dan menyelamatkannya.
Mimpi itu sangat jelas supaya ia membawa bayi itu ke Mesir. Matius menulis, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Saudara, usaha Herodes untuk membunuh Yesus dan cara Allah melindungi sang bayi menyatakan beberapa kebenaran tentang cara yang dipakai Tuhan untuk menuntun dan melindungi umatnya. Yang pertama, saudara, Allah tidak melindungi Yusuf dan Maria serta anak mereka tanpa kerjasama mereka. Allah tidak melindungi Yusuf dan Maria serta anak mereka tanpa kerjasama mereka. Perlindungan memerlukan ketaatan pada pimpinan Allah, yang dalam hal ini artinya meninggalkan negeri untuk lari ke Mesir. Yang kedua, Allah mungkin akan mengizinkan hal-hal yang sulit dipahami menimpa kehidupan kita agar kehendaknya terlaksana. Dalam arti kata, sesungguhnya Kristus mengawali hidupnya sebagai seorang pengungsi dan orang asing di negeri orang. Bagi pemahaman kita yang terbatas akan jauh lebih mudah apabila dengan segera Allah menyingkirkan Herodes sehingga Yusuf sekeluarga tidak perlu lari ke Mesir dan tidak mengalami semua kesukaran yang terlibat di dalam keadaan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahkan setelah pencobaan tertentu sudah berlalu, mungkin masih ada kesulitan lain yang harus dihadapi. Perlindungan dan pemeliharaan Allah akan senantiasa diperlukan karena musuh orang percaya tidak akan pernah berhenti menyerang orang setia. Betul atau tidak, saudara? Pengalaman Yusuf yang kedua kalinya di dalam Allah menyatakan kehendaknya, Yusuf mulai peka terhadap cara Allah berbicara kepadanya. Saudara pendengar, jika seseorang memiliki kedekatan dengan Allah, maka orang itu memiliki kepekaan di dalam hatinya bagaimana Allah menghendaki dirinya melakukan apa. Orang yang dekat dengan Allah memiliki kepekaan yang luar biasa. Cara Tuhan berbicara kepada setiap orang berbeda-beda. Misalnya saya ketika menjadi gembala, saya bermimpi, mimpi lagi ya. Loh, sepeda motor saya kok hilang satu. Wah, bagaimana ini kalau hilang yang di sini, bisakah masih jalan? Ya masih bisa jalan, tapi nggak enak karena murnya hilang satu. Nah waktu itu saya nggak tahu bagaimana, waduh ini di jemaat saya pasti ada apa-apa ini. Saya share sama majelis, saya kok punya firasat bahwa kita ini akan kehilangan jemaat. Loh kemana Pak? Saya tidak tahu ya, tapi seperti itu perasaan saya karena saya cerita. Ada yang tertawa ya, karena yang nggak percaya mimpi itu bunga tidur ya, silakan. Tetapi beberapa hari kemudian memang ada jemaat yang meninggal dunia. Dan itu tidak pernah saya bayangkan cara meninggalnya. Ternyata anak itu masih anak ini nunut truk gitu dan truknya terguling, dia ketindihan muatan sehingga dia meninggal. Nah saudara, ya saya nggak tahu. Setiap orang pribadi pasti ada cara Tuhan untuk menyatakan diri. Ada orang-orang mesti harus dipaksa. Karena zona nyaman memang tidak mudah untuk mengerti kehendak Allah. Maka Allah membuat situasi yang membuat orang itu harus berpindah dari tempat yang lain, dari tempat semula. Setelah di tempat lain itulah baru sadar bahwa memang Allah mengendaki seperti itu.
Ada lagi yang lewat firasat. Tiba-tiba saja memiliki firasat bahwa ia harus melakukan sesuatu. Contoh, seorang pendeta dalam perjalanan pulang dari pelayanan, tiba-tiba hatinya merasa harus mampir ke sebuah depot. Firasat itu begitu jelas dan akhirnya memang mampir. Ternyata ada seorang ibu menggendong bayi sudah 4 jam menanti kendaraan umum untuk pulang tidak mendapatkan. Pendeta itu membawa ibu beserta bayinya mengantar sampai ke rumah. Ada yang melihat dari firman Tuhan yang dibacanya setiap hari. Misalnya mantan dosen saya itu membaca Alkitab. Karena apa? Ada pertukaran pelayanan. Ya, beliau dipanggil untuk mengembalakan jemaat di negara lain beberapa tahun begitu ya. Dan ibu mantan dosen saya, istrinya itu membaca Alkitab dan jelas sangat katakan tidak sekarang. Tidak sekarang. Loh Bu, ini waktunya lah, kok tidak sekarang bagaimana? Iya, memang tidak sekarang. Firman Tuhan berkata begitu. Ya nurutlah karena istrinya peka terhadap firman Tuhan, kehendak Tuhan. Dan memang benar bahwa di negara di mana dia harus mengembalakan gereja di sana, yang lama belum siap pindah ketika itu. Jadi masih menunggu dulu pertukaran itu. Dan memang saya sangat kagum terhadap mantan dosen saya. Karena ayat yang sama yang saya baca berbicara kepada saya berbeda. Tapi berbicara kepada ibu itu berbeda lagi. Dan apa yang dimaksudkan firman yang diartikan oleh ibu itu sendiri sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Dan Tuhan memang berbagai cara untuk berbicara kepada kita. Hanya karena atau saudara ingin bersaksi bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup saudara, silakan menulis surat. Kalau surat kan bisa panjang sekali ya. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau saudara ingin WA, nomor saya 0812 3369 3793 ya. 0812 3369 3793. Kalau saudara ingin melihat website kami www.pidmedia.net ya. www.pidmedia.net. Tuhan memberkati.